Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berikut ini saya akan sampaikan kumpulan ayat-ayat terkait dengan kata kafir yang disebutkan dalam Quran. Sebenarnya yang ayat terkait dengan sifat dan karakteristik dari orang kafir cukup banyak disebut dalam Quran, dan secara khusus juga disebut sebagai nama surah dalam Quran, yaitu surah Al-Kafirun, dan ada sekitar 442 ayat Quran yang memiliki keterangan terkait dengan penjelasan orang kafir, dan hal ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh orang yang beriman, yang mengikuti jalan yang lurus dengan memahami Quran sebagai petunjuknya atau huda, dan yang memberikan penjelasan atasnya. Benar dan salah, atau furqan, yang jika dipahami akan memberikan keterangan yang jelas antara yang benar, hak, dengan jalan salah, batil, atau sesat, agar kita dapat mengkoreksi diri untuk bisa menghindari dari kemungkinan termasuk dalam kelompok orang kafir yang akan berkonsekuensi azab sangat berat di akhirat nanti. Dalam narasi dan penjelasan ini saya hanya akan membahas setiap 10 ayat saja dari sebanyak 442 ayat yang terkait dengan kriteria orang kafir untuk setiap satu volumenya sebagai berikut. Volume 1. Rincian ayat dan surah terkait orang kafir dalam surah Al-Baqarah. Referensi 1. Ayat 6, surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau, Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kalimat ini menjelaskan bahwa ada kelompok manusia yang hatinya telah tertutup, sehingga peringatan dan nasihat tidak akan berguna bagi mereka untuk beriman. Makna dan penjelasan. Latar belakang. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki sifat kekufuran yang kuat dan melekat pada diri mereka, sehingga mereka tidak akan menerima kebenaran meskipun telah diberikan peringatan. Penjelasan tafsir As-Sadi. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir tersebut telah terwarnai dengan kekufuran dan tidak ada lagi hal yang dapat menghalangi mereka dari sifat tersebut. Baik dakwah atau peringatan diberikan maupun tidak, mereka tetap dalam kekufuran. Kondisi hati mereka sudah terkunci oleh Allah, dan penglihatan mereka ditutup, sehingga mereka tidak dapat mendengar dan melihat kebenaran. Hal ini menyebabkan mereka tidak akan pernah beriman. Tujuan pemberian peringatan. Diberikannya peringatan dan dakwah kepada mereka adalah untuk menegakkan hujah, bukti, dan sebagai pemutus harapan Nabi Muhammad untuk membuat mereka beriman. Ini juga bertujuan agar Nabi tidak bersedih hati karena penolakan mereka. Singkatnya, ayat ini menggambarkan golongan manusia yang sudah menolak kebenaran secara total dan keras kepala, sehingga keimanan tidak akan masuk ke dalam diri mereka. Referensi 2. Ayat 19, surah Al-Baqarah. Au kasqayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun barqi yaj'aluna asqabi'ahum fi a'zihim minas syawai'i hazarul maut wallahu muhyiddhum bil kafirin. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan orang kafir dan munafik yang diibaratkan seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir, mereka menyumbat telinga karena takut mati akibat suara petir. Dalam konteks ayat ini, gelap gulita melambangkan kekufuran, guruh dan kilat adalah ancaman dan bukti kekuasaan Allah,
serta suara petir yang menakutkan melambangkan ayat-ayat Al-Quran dan perintah Allah yang mereka hindari karena takut iman mereka akan bertambah atau mereka akan meninggalkan agama mereka yang mereka anggap sebagai kematian. Penjelasan lebih lanjut. Perumpamaan. Orang-orang munafik diumpamakan seperti orang yang terjebak dalam hujan lebat yang penuh kegelapan, guru, dan gila. Tindakan. Mereka menyumbat telinga mereka dengan ujung jari karena mendengar suara petir yang menakutkan, dan mereka melakukannya karena takut mati. Makna simbolis. Kegelapan melambangkan kekafiran atau ketidaktahuan. Guru dan gila melambangkan ancaman, bukti kekuasaan Allah, atau ayat-ayat Al-Quran. Suara petir melambangkan ayat-ayat Al-Quran dan suara kebenaran yang mereka dengar. Menyumbat telinga melambangkan penolakan mereka untuk mendengarkan atau menerima kebenaran Islam. Takut mati menggambarkan ketakutan mereka akan terpengaruh oleh Al-Quran, meninggalkan agama lama mereka yang dianggap sebagai kematian atau dari ancaman yang dibawa Islam. Konteks Al-Quran. Ayat ini menjelaskan sifat orang-orang munafik yang di dalam hati mereka ada keraguan dan kecemasan, serta bagaimana mereka bereaksi terhadap kebenaran, yaitu dengan menolak dan menghindarinya. Referensi 3. Ayat 24, Surah Al-Baqarah. Fa'il lam taf'aluhu wa lam taf'aluhu fatakun narolatihi wa kuduhana asu wal hijaratu lidatil ka'afiri. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ayat ini merupakan response mereka dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 23, dan memiliki makna sebagai ancaman bagi orang yang mengingkari Allah dan hari akhir, dan merupakan seruan bagi umat Islam untuk berlindung dari api neraka dengan beriman, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Tafsir dan makna ayat. Bahan bakar neraka. Manusia yang menjadi bahan bakar neraka adalah orang-orang kafir dan musyrik. Batu-batu adalah bahan bakar neraka, dan beberapa ulama berpendapat bahwa batu tersebut adalah jenis batu belerang yang sangat panas. Neraka disediakan untuk orang kafir. Api neraka tersebut telah disiapkan dan disediakan khusus untuk orang-orang kafir. Ancaman dan perintah. Ayat ini juga berisi ancaman terhadap orang yang mendustakan dan ingkar. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat Islam untuk takut dan menjaga diri dari neraka, serta untuk beriman kepadanya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Kandungan ayat lain. Ayat ini juga dikaitkan dengan surat Al-Tahrim ayat 6, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Referensi 4. Ayat 26, Surah Al-Baqarah. Innallaha la yastahi ay yadriba masalam ma'abahu khotan fa ma'af fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna ma'as arudallahu biha asmasala'a yudhilu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhilu bihi ilal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan, itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan, itu selain orang-orang fasik. Ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah tidak sungkan untuk membuat perumpamaan, tamsil, sekecil nyamuk atau lebih kecil dari itu untuk menunjukkan kebenarannya. Orang beriman akan menyadari kebenaran tersebut, sedangkan orang kafir akan mempertanyakan maksudnya, yang justru semakin menjauhkan mereka dari petunjuk karena sifat fasik, melampaui batas mereka.
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ayat tersebut. Tujuan perumpamaan. Allah membuat perumpamaan ini untuk memudahkan pemahaman, namun orang-orang yang beriman akan memahami hikmah di baliknya, sementara orang kafir akan menyalahgunakannya. Sikap orang beriman. Mereka yakin bahwa perumpamaan tersebut adalah kebenaran dari Allah dan menerima serta memahaminya dengan hati terbuka. Sikap orang kafir. Mereka justru bertanya sinis, apa maksud Allah membuat perumpamaan ini? Ini menunjukkan kesombongan dan keingkaran mereka. Hasil dari perumpamaan. Bagi orang beriman, perumpamaan tersebut akan menambah petunjuk dan keimanan mereka. Bagi orang fasik, perumpamaan itu akan menyesatkan mereka karena mereka tidak mau merenungi dan memahaminya, bahkan semakin ingkar dan menjauh dari kebenaran. Kefasikan. Orang yang disesatkan oleh Allah melalui perumpamaan ini adalah orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang menyimpang dari ketaatan dan kebenaran, serta tidak mau menggunakan akal untuk merenungi kebesaran Allah. Singkatnya, ayat ini menunjukkan bagaimana perumpamaan sederhana dari Allah bisa menjadi ujian bagi manusia. Orang yang beriman akan bertambah petunjuk, sedangkan orang yang fasik akan semakin tersesat. Referensi 5. Ayat 28, Surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahya'akum, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar, kafir, kepada Allah, padahal kamu, tadinya, mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya-lah kamu dikembalikan. Ayat ini adalah merupakan pertanyaan retoris dari Allah SWT yang menyatakan keheranan dan celaan atas kekafiran manusia, padahal Allah telah menunjukkan kekuasaannya dengan menghidupkan manusia dari ketiadaan, mati, mematikan mereka, menghidupkan kembali di akhirat, dan akan menghisap semua perbuatannya. Ayat ini berfungsi sebagai peringatan dan bukti bahwa manusia tidak seharusnya kufur kepada Allah, tetapi bersyukur, bertakwa, dan beriman kepadanya karena Dialah yang memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan dan kematian. Penjelasan ayat. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan keheranan dan kecaman Allah kepada orang-orang yang ingkar atau tidak mengakui keesaan dan kekuasaannya, meskipun bukti-bukti sudah sangat jelas. Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Ini merujuk pada kondisi awal manusia yang awalnya tidak ada, mati, lalu dihidupkan oleh Allah menjadi makhluk hidup yang ada di dunia. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Allah akan mematikan manusia setelah masa hidupnya di dunia, lalu akan menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kemudian kepadanya-lah kamu dikembalikan. Pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepada Allah SWT di akhirat untuk mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Tujuan dan pesan ayat. Menunjukkan kekuasaan Allah. Ayat ini menyoroti kekuasaan Allah yang mutlak dalam menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan membangkitkan kembali makhluknya. Peringatan dan celaan. Ayat ini adalah sebuah peringatan bagi manusia agar tidak terlalu tenggelam dalam kehidupan dunia dan tidak bersikap kufur kepada Allah, melainkan bersyukur dan takut kepadanya. Mengingatkan tanggung jawab. Ayat ini juga menegaskan bahwa manusia akan kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, sehingga mereka harus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Referensi 6. Ayat 34, Surah Al-Baqarah. Wa iskulna alil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis wastakbara wa ka'ana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir.
Ayat ini menceritakan perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud hormat kepada Adam, yang dituruti oleh semua malaikat kecuali iblis, yang menolak karena kesombongan dan sifat enggan. Tindakan iblis ini menyebabkannya termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Penjelasan ayat. Perintah Allah. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas kelebihan Adam. Kepatuhan malaikat. Para malaikat segera melaksanakan perintah tersebut dengan bersujud. Penolakan iblis. Iblis, yang merupakan nenek moyang bangsa jin dan berada di antara para malaikat, menolak untuk bersujud karena merasa lebih mulia dan sombong. Sifat kafir. Penolakan dan kesombongan iblis ini membuatnya termasuk golongan orang-orang yang kafir, yaitu mereka yang menolak kebenaran dan ingkar terhadap nikmat serta perintah Allah. Makna dan pelajaran. Peringatan sifat sombong. Ayat ini menjadi peringatan keras terhadap sifat sombong, takabur, dan enggan menaati perintah Allah, yang dapat menjauhkan seseorang dari kebaikan. Permusuhan iblis. Ayat ini menetapkan bahwa iblis adalah musuh manusia yang harus diwaspadai. Kekufuran. Beberapa kemaksiatan, seperti yang dilakukan iblis, dapat termasuk dalam kekufuran atau mengantarkan pada kekufuran. Referensi 7. Ayat 39, Surah Al-Baqarah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menolak kebenaran Allah, kafir, dan mengingkari serta mendustakan tanda-tanda dan firman-Nya, ayat-ayatnya, akan mendapatkan balasan neraka, di mana mereka akan kekal selamanya. Penjelasan lebih lanjut. Konteks ayat. Ayat ini adalah merupakan bagian dari peringatan kepada mereka agar tidak menjadi orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan semua kitabnya Taurat, Zabur, Injil dan Quran serta tidak mencampurkan kebenaran dengan kebatilan melalui pembuatan hukum selain yang telah diruntuhkan oleh Allah. Arti kafir. Kafir secara umum berarti menolak kebenaran atau mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Arti mendustakan ayat-ayat kami. Ini berarti mengetahui dan mengerti kebenaran dari ayat-ayat Allah, firman-Nya, Al-Quran, tetapi menolaknya secara sengaja, dan menggantinya dengan hukum sesuai keinginan hawa nafsunya yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti yang dilakukan di era zaman modern ini oleh orang-orang berfaham sekuler yang menjauhkan hukum Allah dalam negara. Balasan neraka. Mereka yang melakukan kekafiran dan pendustaan ayat-ayat Allah dan menggantikannya dengan hukum selainnya, akan menjadi penghuni neraka, di mana mereka akan kekal di dalamnya untuk jangka waktu yang sangat lama atau selama-lamanya dan tidak akan berakhir. Singkatnya, ayat ini adalah merupakan peringatan keras tentang konsekuensi atas perbuatan kekafiran dan penolakan terhadap kebenaran hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT, berupa tuntunan hidup dan hukum yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, baik individu, keluarga, sosial kemasyarakatan, negara dan secara global dunia. Referensi 8. Ayat 41, Surah Al-Baqarah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tastaru bi ayati samanan qalilan wa ilayya fataku. Dan berimanlah kamu kepada apa? Al-Quran, yang telah aku turunkan yang membenarkan apa? Taurat, yang ada pada kamu dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Ayat ini memerintahkan umat manusia untuk beriman kepada Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, tidak menjadi orang pertama yang mengingkarinya, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, serta tidak menukar ayat-ayat Allah dengan keuntungan duniawi yang rendah, melainkan hanya bertakwa kepadanya, selain mereka yang disebutkan sebagai orang-orang yang pertama kali kafir karena menolak Quran, tentunya orang-orang selanjutnya setelah mereka juga banyak yang kafir karena
menolak Quran sebagai pedoman hidup dan hukum dalam aspek kehidupan dunia. Penjelasan ayat. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran. Ini adalah perintah untuk beriman dan percaya pada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab yang sudah ada, seperti Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Ini adalah peringatan agar tidak menjadi orang yang pertama kali mengingkari Al-Quran. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Jangan menukar atau meninggalkan ayat-ayat Allah demi kesenangan duniawi yang tidak berarti, bahkan demi keuntungan kecil atau kesenangan sesaat. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Perintah terakhir untuk takut, taat, dan patuh hanya kepada Allah SWT. Secara keseluruhan, ayat ini mengajak umat manusia, khususnya ahli kitab, untuk menerima Al-Quran dengan penuh keimanan dan tidak mengingkarinya, serta menunjukkan ketakwaan hanya kepada Allah SWT dan tidak tergoda oleh kesenangan duniawi. Referensi 9. Ayat 89, Surah Al-Baqarah. Walamma aja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa ka'anu min qablu yastaftihuna ala lazina kafaru falamma aja'ahum ma'a arfu kafaru bihi fa'elanatullahi alal kafirin. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Ayat ini menjelaskan tentang kisah kaum Yahudi yang telah mengetahui kebenaran akan datangnya Nabi terakhir dari kitab mereka, Taurat, bahkan memohon pertolongan kepada Allah melalui Nabi tersebut saat berperang dengan orang kafir. Namun, ketika Nabi Muhammad benar-benar datang dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, mereka justru mengingkarinya karena penolakan dan kesombongan. Hal yang sama sebenarnya dalam era saat ini juga masih banyak orang-orang baik dari generasi keturunan mereka dan yang lainnya yang tetap mengingkari hukum Allah yang telah ditentukan dalam Quran oleh orang-orang sekuler dengan mengeluarkannya dari hukum sosial dan negara. Penjelasan rinci. Konteks historis. Bangsa Yahudi telah memiliki pengetahuan tentang kedatangan seorang nabi terakhir yang sifat-sifatnya sesuai dengan Nabi Muhammad. Pengetahuan ini terdapat dalam kitab Taurat yang mereka miliki. Janji dan harapan. Dahulu, dalam peperangan atau konflik dengan orang-orang musyrik, kaum Yahudi memohon kepada Allah agar Dia mengirimkan nabi tersebut untuk memberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Kedatangan Al-Quran. Ketika Al-Quran datang dari Allah, yang membenarkan Taurat dan membawa kebenaran yang telah mereka ketahui, seharusnya mereka menerimanya. Sikap ingkar dan laknat. Namun, mereka justru mengingkari kenabian Muhammad dan Al-Quran. Penolakan ini didasari oleh rasa iri dan keinginan untuk tetap pada kebanggaan bangsa mereka sendiri, bukan pada kebenaran Allah. Pukulan bagi orang ingkar. Akibat ingkar dan menolak kebenaran, Allah melaknat orang-orang yang kafir dan ingkar, yang berarti mereka akan dijauhkan dari rahmat dan pertolongannya. Dengan demikian, ayat ini menjadi teguran keras bagi kaum Yahudi pada saat itu yang mengabaikan pengetahuan mereka sendiri dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Referensi 10. Ayat 90, Surah Al-Baqarah. Bisa mastarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu bagian ay yunazzilallahu min fadlihi ala amay yasyaru min ibadi fabaku bi godhobin ala agunhob walil kafirina asbun muhyin. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir, ditimpakan azab yang menghinakan.
Ayat ini menjelaskan betapa buruknya tindakan orang-orang yang menolak wahyu Allah karena dengki, yang menyebabkan mereka mendapat murka dan siksa yang menghinakan. Ayat ini sering ditafsirkan sebagai celaan terhadap Bani Israel dan perbuatan mereka yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW karena kedengkian mereka terhadap karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Penjelasan lebih lanjut. Tindakan yang dikecam. Ayat ini mengecam orang-orang yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran, yaitu menutupi atau menolak kebenaran dari wahyu yang telah diturunkan Allah, terutama karena kedengkian bahwa Allah menurunkan karunia-Nya, dalam hal ini, kenabian, kepada orang yang dikehendakinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Penyebab kemurkaan. Kedengkian ini adalah akar dari penolakan dan kekafiran mereka terhadap ajaran Allah. Konsekuensi. Akibat dari perbuatan tersebut, mereka mendapat murka demi kemurkaan dari Allah, dan bagi orang-orang kafir ini akan ditimpakan siksa yang menghinakan. Konteks tafsir. Para ulama tafsir, seperti Prof. Quraisy Shihab dan Prof. Hamka, menjelaskan bahwa ayat ini merujuk pada penolakan sebagian ahli kitab, terutama Bani Israel, terhadap risalah Nabi Muhammad SAW karena dengki terhadap anugerah kenabian yang diberikan Allah kepada beliau. Mereka tidak hanya ingkar terhadap kitab yang diturunkan Allah, tetapi juga karena tidak rela Allah memberikan karunia kenabian kepada selain dari mereka, yang membuat mereka menanggung murka bertubi-tubi, dan bagi mereka disediakan azab yang pedih. Kata penutup. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.